Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Melalui video kali ini saya akan menyampaikan program kemoterapi rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Ruang kemoterapi ada dua tempat, yaitu di Gedung Tulip dan Gedung ECC lantai 5. Apa sih kemoterapi itu? Kemoterapi adalah penggunaan atau pemberian obat bahan kimia untuk mengobati kanker. Kemoterapi dapat diberikan sebagai terapi tunggal atau kombinasi dengan kemoterapi kanker lain seperti radioterapi dan atau pembedahan. Apa tujuan kemoterapi? Tujuan kemoterapi adalah mencegah penyebaran sel kanker, memperlambat pertumbuhan sel kanker, membunuh sel kanker yang telah menyebar ke bagian tubuh lainnya, serta meringankan gejala misalnya nyeri yang disebabkan oleh kanker. Bagaimana proses kemoterapi dilakukan? Kemoterapi ada banyak cara. Pertama, obat kemoterapi diberikan melalui infus sehingga Anda akan dipasang infus terlebih dahulu sebelum obat kemoterapi diberikan. Kedua, obat kemoterapi berupa pil atau tablet yang mana Anda harus minum sesuai dengan resep dokter. Ketiga, obat berupa suntikan yang cara pemberiannya bisa disuntikan melalui lengan, perut, ataupun pantat. Selanjutnya, berapa kali kemoterapi Anda akan dilakukan dan bagaimana siklusnya? Kemoterapi Anda akan diberikan sebanyak 4 kali, 6 kali, 8 kali dengan interval ada yang 1 mingguan, 2 mingguan, 3 mingguan, dan bahkan 4 mingguan. Di ruang kemoterapi, nanti dokter dan perawat akan menjelaskan lagi tentang program kemoterapi Anda setelah mengetahui obat kemoterapi. Kita lanjut yuk, berapa lama waktu Anda menjalani kemoterapi? Lama waktu kemoterapi tergantung dari jenis obat kemoterapi. Ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan 5-8 jam. Dokter dan perawat akan memberitahu setelah mengetahui obat kemoterapi Anda. Selama proses kemoterapi, Anda boleh makan dan minum. Anda tidak boleh ditunggu, namun hanya boleh ditengok. Adapun resiko yang mungkin terjadi selama kemoterapi. Resiko pertama adalah alergi. Tanda-tanda Anda mengalami alergi obat kemoterapi adalah muncul ruam atau gatal-gatal di kulit, demam, jantung berdebar-debar, sulit bernapas, hingga terjadi pembengkakan di kelopak mata dan di bibir. Risiko kedua adalah ekstravasasi. Ekstravasasi adalah kebocoran atau keluarnya obat kemoterapi dari pembuluh darah. Tanda ekstravasasi adalah muncul rasa nyeri, perih, sensasi terbakar, bengkak, merah, dan tidak nyaman di lokasi tusukan infus, sehingga aliran infus tidak lancar. Risiko tidak selalu terjadi, tetapi Anda harus mengetahuinya. Beritahukan apa yang Anda rasakan kepada perawat di ruang kemoterapi. Efek samping kemoterapi. Efek samping kemoterapi adalah mual dan muntah, hitung lab darah rendah, anemia, neutropenia, dan trombositopenia, rambut rontok, radang mulut, diare, konstipasi, kesemutan, nyeri otot, mudah lelah, mudah lupa, serta perubahan sistem reproduksi. Keluhan bervariasi jenis dan beratnya tergantung kondisi tubuh dan jenis obat kemoterapi. Tips mengurangi atau mencegah efek samping kemoterapi. Anda bisa minum obat anti mual, makan minum yang mengandung produk jahe, jaga kebersihan mulut dengan kumur-kumur atau menggosok gigi, tetap minum 6-8 gelas per hari, dan selalu tetap aktif latihan 30 menit setiap harinya. Sering ditanyakan apakah ada pantangan makanan bagi pasien yang sedang menjalani kemoterapi. Jawabannya adalah tidak ada, terkecuali kalau ada penyakit penyerta yang memerlukan program diet khusus seperti DM dan hipertensi. Untuk program kemoterapi tertentu, Anda tidak dianjurkan untuk minum es atau makan makanan dingin. Batasi atau hindari makanan berminyak lebih, gorengan, makanan terlalu asin atau terlalu manis, terlalu asam, dan terlalu pedas karena dapat memicu terjadinya mual. Bagi porsi makan 3 kali sehari menjadi 5-6 kali makan dengan porsi kecil. Selanjutnya, kapan Anda kontrol atau periksa lagi ke dokter? Yaitu 1 minggu setelah kemoterapi dan 1 minggu sebelum kemoterapi berikutnya. Usahakan cek laboratorium darah sebelum ketemu dokter. Pengantar lab bisa didapatkan dari dokter di poliklinik atau dokter di ruang kemoterapi. Selama cek laboratorium, monitor hasil lab hemoglobin, leukosit, neutrofil, dan trombosit. Apabila ketiga parameter tersebut ada nilai rendah, segera konsultasi atau periksa ke dokter.
Jika kondisi Anda menurun sebelum jadwal kontrol, Anda boleh kontrol lebih awal. Dan jika terjadi tanda kegawatan, segeralah periksa atau pergi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menangani kegawatan Anda. Tanda kegawatan yang perlu diwaspadai adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius, menggigil, sariawan berlebihan, muntah terus-menerus, konstipasi atau diare berat, dehidrasi, perdarahan hebat, hingga sesak napas atau nyeri dada berdebar-debar, nyeri kanker hebat yang tidak tertolong dengan obat anti nyeri. Sekian informasi program kemoterapi rawat jalan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Apabila ada pertanyaan terkait kemoterapi, Anda bisa tanyakan di ruang kemoterapi atau ke dokter saat Anda periksa. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.